Pernah kepikiran nggak soal kekayaan yang ya nggak kelihatan? Hari ini kita bakal bongkar sebuah cerita yang mungkin bikin Anda ngelihat tetangga sebelah dengan cara yang beda banget. Bisa jadi mereka jauh lebih kaya dari yang kita bayangkan. Coba deh kalau kita ngomongin orang super kaya, siapa yang langsung muncul di kepala Anda? Mungkin Jeff Bezos? Atau Kim Kardashian? Tapi gimana kalau ternyata kita selama ini salah lihat? Sumber-sumber kami justru menyarankan kita untuk melihat ke tempat yang lebih dekat. Media itu kan sering banget ya nunjukin para raksasa teknologi dan selebriti sebagai simbol kekayaan. Tapi realitanya bisa jadi jauh berbeda loh. Seringkali kekayaan yang sesungguhnya itu justru nggak suka pamer. Diem-diem mereka mungkin aja tinggal di sebelah rumah kita tanpa gembar-gembor sama sekali. Fenomena ini sebetulnya bukan hal baru. Malah ada seorang ekonom yang udah kasih nama untuk ini dan dia membuka tabir dunia kekayaan yang selama ini tersembunyi dari pandangan kita semua. Ekonom Princeton, Owen Zidar, menyebut mereka everywhere millionaires atau miliarder di mana saja. Ini bukan tentang CEO perusahaan TBK yang warawiri di berita. Ini tuh soal pemilik bisnis lokal yang mungkin kita temui tiap hari. Misalnya pemilik dealer mobil di kota kita atau kontraktor yang bangun perumahan baru. Mereka inilah yang diam-diam membangun kekayaan luar biasa. Terus, kenapa mereka ini bisa tersembunyi? Ya seperti yang dijelasin Zidar, metode-metode konvensional buat ngukur kekayaan, kayak survei gitu, seringkali kelewatan. Mereka ini nggak cari perhatian, jadi ya kekayaan mereka nggak banyak tercatat. Oke, jadi dari mana datangnya uang mereka? Riset Zidar ini nunjukin kalau sebagian besar pendapatan orang-orang super kaya ini datangnya dari kepemilikan di bisnis swasta. Bisa kita lihat di sini, kekayaan dari bisnis swasta ada di paling atas, bahkan ngalahin saham perusahaan publik, properti, dan aset-aset lainnya. Dan bisnis-bisnis ini bergeraknya di mana sih? Ternyata bukan di sektor teknologi yang keren atau dunia hiburan. Justru mereka ini banyak berkumpul di bidang-bidang seperti jasa profesional, konstruksi, dan keuangan. Bidang-bidang yang mungkin kita anggap biasa aja atau bahkan membosankan. Biar kebayang segede apa skalanya, coba deh lihat statistik yang gila ini dari risetnya Zidar. Ternyata, total pendapatan semua dokter gigi di Amerika itu lebih besar dari gabungan pendapatan NFL, NBA, dan MLB. 3 liga olahraga raksasa loh. Ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya ekonomi dari sektor-sektor yang sering kita anggap remeh kan? Nah, sekarang kita lihat sebuah perbandingan yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang siapa orang kaya itu sebenarnya. Rasio simpel ini nunjukin betapa luasnya dunia kekayaan swasta yang seringkali kita lupakan. Jadi ini poin pentingnya. Untuk setiap satu CEO terkenal yang kita lihat di berita, ternyata ada 1.000 pemilik bisnis swasta lain yang sama kayanya atau malah lebih kaya. Ini bukan anomali. Ini adalah sumber kekayaan utama yang sebenarnya ada di depan mata kita. Untuk benar-benar nangkep gambaran miliarder di mana saja ini, ayo kita lihat contoh nyatanya dalam skala yang masif, Rich Kinder. Kisahnya ini adalah contoh sempurna tentang gimana caranya mengubah aset yang membosankan jadi sebuah kerajaan bisnis. Kutipan dari Kinder ini, wah ini ngerangkung semuanya. Dia itu nggak cari panggung, tapi dia cari nilai di tempat-tempat yang orang lain nggak lirik. Filosofi inilah yang jadi pondasi kesuksesannya. Perjalanan karir Kinder ini unik banget. Dia seorang pengacara yang banting setir ke dunia korporat energi. Waktu di Enron, dia jadi paham seluk-beluk bisnis pipa. Pas dia keluar, dia nggak mulai dari nol. Dia bawa keahliannya dan juga aset-aset yang dianggap kuno sama perusahaan lamanya untuk membangun sesuatu yang baru. Strateginya simple tapi jenius. Dia melihat ada harta karun di infrastruktur penting yang dianggap barang rongsokan sama Enron. Dengan fokus penuh pada efisiensi dan profit, dia mengubah aset yang diremehin ini jadi mesin pencetak uang. Di awal-awal Kinder Morgan berdiri, visinya udah gede banget. Waktu salah satu rapat analis pertamanya, yang dengerin cuma 4 orang, dia dengan berani bilang tujuannya adalah membangun perusahaan bernilai miliaran dolar. Dan apa reaksinya? Cuma diketawain. Salah satu analis di telepon itu menganggap ambisinya konyol. Nah, cerita ini pas banget ngegambarin gimana ide-ide yang membosankan seringkali dipandang sebelah mata, sampai akhirnya terbukti sangat menguntungkan. Kisah Kinder tadi kan inspiratif banget ya. Tapi, apa jalan ini cuma buat para raksasa industri aja? Tentu enggak. Coba kita lihat gimana pasangan modern mengikuti jejak yang mirip, membuktikan kalau prinsip-prinsip ini berlaku kapan aja. Ini dia Ray dan Dana Cherry. Mereka rela ninggalin kenyamanan kerja di korporat demi membeli bisnis yang sangat spesifik. Dan ya nggak glamor, wastafel portable. Mereka ini contoh sempurna dari generasi baru yang melihat peluang di kepemilikan bisnis kecil. Tapi nggak mereka asal loncat loh. Prosesnya sangat strategis.
Mereka cari bisnis yang udah jalan, punya catatan keuntungan yang jelas, produknya unik, dan yang paling penting, produknya udah terbukti laku di pasar. Ini namanya jalur kewirausahaan yang risikonya udah diperhitungkan matang-matang. Seperti kata Ray, mereka bukan cuma beli bisnis, tapi mereka juga manfaatin tren ekonomi yang lebih besar. Generasi baby boomer akan pensiun, dan ini menciptakan gelombang besar bisnis-bisnis yang sudah mapan yang butuh pemilik baru. Ini adalah peluang emas yang tersembunyi. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah miliarder seperti Kinder dan calon miliarder seperti keluarga Cherry? Coba kita rangkum prinsip-prinsip utamanya jadi semacam buku panduan praktis. Pelajaran kuncinya? Simple. Pertama, Anda harus benar-benar paham sama industri yang Anda geluti, luar dalam. Kedua, fokus ke fundamental yang kuat, bukan soal pencitraan. Contoh dari Kinder dan keluarga Cherry ini nunjukin banget kalau kekayaan sejati itu dibangun dari keahlian dan efisiensi, bukan cuma sekedar jadi terkenal. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Seiring dengan pensiunnya para pemilik bisnis, akan ada banyak sekali peluang yang terbuka di bidang konstruksi, jasa, manufaktur lokal. Pertanyaannya bukan lagi ada atau tidaknya peluang itu, tapi peluang membosankan apa yang sebenarnya sedang menunggu untuk ditemukan, tepat di lingkungan sekitar kita sendiri.